syukur kita berjatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kali ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman Islam, sehingga kita kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat dan salam semoga disampaikan bagi kita Nabi Abu Rasulullah Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berselawat kepada beliau sampai harta yang kita amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin alhamdulillah ibu dan akhwat yang dirahmati Allah. Izin Ustaz ya, saya buka duluan. Ada Ustaz kita dari Al-Fatihah adalah hadir. Alhamdulillah. Kalau salah Ustaz kalau kasih tahu juga. Dalam kitab At-Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi apa kata beliau? Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam melainkan malaikat maut menyeru. Kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun. Kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Bekal apa yang kita ambil? Iman. Karena dengan iman kita akan berjumpa dengan Allah. Ambil imanku. Apa imanku? Jadidul iman nakum. Jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala biqasdil qauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kamu. Kata Rasulullah, perbaharulah iman kamu. Perbaharui, iman kita perbaharui. Udah beranjak umur 40 tahun, naik ke level mutawasid, jangan ke tingkat muqtadi lagi. Tingkat amal ibadahku 3. Pertama muqtadi, kedua mutawasid. Ambil tingkat mutawasid. Walaupun ada syirik, tapi syiriknya masih halus. Nak mencapai tingkat muqtadi itu mesti dilewati dulu tingkat muqtadi, tingkat mutawasid, baru tingkat muqtadi. Ambil iman dulu. Kita sudah berumur 40 tahun, ambil. Karena kata Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota tubuh kalian masih kuat perkasa. Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukum Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukum Allah. Apa yang dihukumkan oleh Allah kepada kita? Apa yang dihukumkan oleh Allah kepada kita? Dihukumkan oleh Allah. Apa dihukumkan
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Takkan kujadikan jin dan manusia itu hanya untuk menyembahku. Setiap yang menyembah pasti wajib dia mengenal siapa yang disembah. Mesti paham dia kata menyembah. Kita kan banyak syirik bila Tuhan sembah. Kita letak Allah di muka, syirik. Kita letak Allah di atas, syirik. Tertutup pintuan itu, tak terkabul doa kau. Allah tak melihat. Allah tak butuh tempat. Pohon belakang di pinggir laut, jatuh bunganya dimakan ikan. Kalaulah datang malaikat maut, ilmu apa yang dipergunakan? Anak nelayan pergi ke laut, membawa buka menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, ilmu hakikatlah yang dipergunakan. Di mana batas syariat? Al-haqiqatu bila syari'atun batillah wa syari'atun bil haqiqatun atillah. Hakikat tanpa syariat batal. Hakikat tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat apa? Satukan antara syariat dengan hakikat. Bagaimana mendapatkan hakikat? Mesti berjalan menuju kepada Allah. Apa yang berjalan? Ruh apa jasad? Yang datang kepada kita ruh, kembali kepada Allah ruh, yang niswa al-naswa ruh, yang sampai kepada Allah ruh. Cari guru rohanimu, guru rohani cari. Guru jasmani banyak, guru ruh cari, yang menghantarkan kita besok ke hadirat Allah. Silahkan berusaha, silahkan makan minum, tapi jangan lupa kau kembali kepadaku. Kau dulu datang fitrah, kau dulu datang suci, sekarang kau kembali mesti fitrah, mesti kau suci, karena kau kembali kepadaku. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Sudah mencapai umur usia 40 tahun, ambil ilmu ini. Ambil ilmu kembali, ambil. Selagi nafas turun naik, naik turun, ambil. Peliharalah zikrullah. Maka dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ini peringkatnya dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Kalau sudah dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada, maka tingkat hadis ini adalah muttafaqun alaih. Ada terdapat Sahih ini dalam hadis Bukhari, terdapat hadis ini juga dalam Sahih Muslim, maka tingkat hadis ini muttafaqun alaih. Wadah. Apa kata Imam Bukhari dan Imam Muslim? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama al-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka, menjilati orang-orang yang berkata la ilaha, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud hadis? bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan, diharamkan Allah, artinya
api neraka itu menjilati orang-orang yang berkata kalimat la ilaha illallah yang ditujukan, awas, berarti bukan lisan. Jadi orang yang zikir la ilaha illallah itu apa kata pahala? Pahala. Tapi ini bukan cerita pahala. Pahala itu tingkatnya tingkat muqtadi. Mahab cakap, muqtadi itu tingkat anak-anak. Minta lagi dia. Minta dia. Kita sudah di atas 40, jangan sini lagi. Naik. Tahankah kita dengan api neraka itu? Mancis saja kita tak tahan. Tapi dengan adanya la ilaha illallah pada diri ini, Allah haramkan. Mana mau? Kembali kepada kita. Allah jadikan surga, Allah jadikan neraka. Pilih. Surga ini menjadikan, neraka ini menjadikan. Kau pilih. Karena aku tidak menzalimi engkau. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Allah tidak zalim sama kita. Kau yang menzalimi diri kau sendiri, kata Allah. Nah, jadi dalam hadis ini paham tak? Dua kitab saya buka ya. Kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, diseru oleh malaikat maut. Karena dia setiap saat dia datang berdiri di muka pintu. Kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi, malaikat maut itu ditanya kita gitu. Jangan, kata Allah. Banyak salah di Allah, jangan. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Aku kasih pada mereka. Jangan. Itu hamba-Ku. Kita nak jadi hamba dia. Jangan dengan jawab dengan hati. Kenapa orang yang sakit kuat itu tidak dimerintih lagi? Orang yang tidak mati itu kenapa dia tak merintih? Tak bisa dia bilang tolong, ini ku sakit. Selagi masih bilang dia ini ku sakit, itu belum sakit. Tapi kalau sudah tak dapat dia merasa, itulah sakitnya berpisah ruh dan jasad. Inilah bekal yang diambil. Silahkan kalian hidup mewah, silahkan kalian berusaha, silahkan hidup di dunia, silahkan mencari, silahkan. Tapi pikirkan akhirat. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang-orang yang berkata la ilaha illallah, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dua perawi. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Kalau sudah ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, maka nama peringkat hadis ini muttafaqun alaih. Lebih kuat. Kalau ada di Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Sahih juga nama, tapi derajatnya tidak tingkat sampai ke muttafaqun alaih. Tapi di dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari ada. Maka tingkat hadis ini adalah tingkat muttafaqun alaih. Bersepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya ini jelas dari Rasulullah. Maka dalam hadis-hadis itu ada yang tingkat mutawatir, ada yang siqat. Buka kitab Fathul Bari, di situ terang tentang hadis. Yang dimaksud Rasulullah di sini bahwasanya Allah Ta'ala mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata la ilaha illallah itu yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Bagaimana cara kita menunjukkan zikir ini kepada Allah? Kalau tidak, kita kembali kepada Allah. Yakin jemaah ini dengan zikir la ilaha illallah tak kebakaran di neraka? Kau tak yakin, tinggalkan.
Untuk apa capek? Qabliyah Isya, salat Isya, Ba'diyah Isya, salat tidak ilbalah, salat tidak ilbalah itu menolak bala. Bala itu datang dari Allah. Yang menolaknya pun Allah, bukan kita. Yang ada terkepala kita lahau. Sudah kita pulak bala, baru kita buat hajat. Hajat kita banyak, kita nak makan, kita nak minum, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita butuh, kita masih hidup di dunia. Tapi jangan kau condong ke dunia. Dunia itu hanya sempat sementara. Udah kuat rezeki kau tidak usaha aja. Usah kau pikirkan itu. Udah kuberikan. Kau kejar pun takkan dapat, karena sudah kutentukan. Aku yang berkehendak, fa'alul lima yuri. Aku yang berkehendak dengan sekehendak hati. Nah, jadi dalam tingkat hadis ini Allah Ta'ala mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata la ilaha illallah, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Maksud yang ditujukan kepada Allah semata itu tarian zikir itu. La ilaha. Nabi perlu itu, wajib menafikan diri itu ya, wajib menafikan keakuan diri itu. Apabila tidak menafikan diri kalian, tak mau ini, berarti tertuju kepada diri. Sedangkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tadi tertuju kepada Allah. Allah. Tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada kita. Kalau tertuju kepada kita, maka menjadi makhluk. Hadisnya sahih. Allah Ta'ala mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata la ilaha illallah, yang ditujukan awas kalimatnya, yang ditujukan hanya kepada Allah semata, bukan ditujukan pada diri kita, karena kita tak ada, yang ada Allah. Awas. Belum bisa, saya buka kitab Abdul Hamid dulu. Mau berani lagi. Nanti nyimpang nanti. Ini aja meriahnya. Maka ditarik kalimat la, rasakan adanya Allah itu, rasakan ketiadaan kita. Bisa? Bukan mudah. Yang tidak bisa dibakar api neraka itu siapa? Tubuh Muhammad. Ada tidak tubuh Muhammad di dunia ini? Bukan tubuh Nabi Muhammad yang di Madinah Al-Munawwarah. Jangan salah kiprah. Makanya orang yang sudah sampai ke tingkat sini, dia tidak takut mati, bahkan dia merindukan mati. Mautu qabla an mautu, matikan diri kamu sebelum mati. Sebelum mati, matikan diri kamu dulu, supaya jangan ada keakuanmu. Yang ada keakuan aku, kata Allah. Aku yang ada, kau tak ada. Dulu kau tak ada, sekarang ada, besok tak ada. Yang bakal itu aku, yang bersifat wajiban wujud itu aku. Kau adalah wayang, aku adalah dalang. Ada pun engkau kalau tidak dalang, kau tak bisa bergerak. Tak bisa engkau bergerak. Hanya aku yang menggerak-gerakkan. Makanya dalam salat ada namanya la, dipandang kalimah itu. Dipandang kalimah itu. La, supaya khusyuk. Ilah. Nafikan keakuan kita. Buang keakuan kita, tidak ada keakuan kita. Mana ada
keakuan kita. Inilah belajar dengan zikir la ilaha illallah ini membuang keakuan kita. Kita pun banyak juga zikir la ilaha illallah terbit juga lagi keakuan kita. Bukan mudah untuk membuangnya. Tapi yakinlah, percayalah, kalau setiap saat kita buat la ilaha illallah, 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 pandang kalimah la. Ditutup pintu-pintu setan. Itulah perlu dengan zikir la ilaha. Karena tidak ada dalam hadis lakinu mau takut subhanallah tak. Dan cari hadisnya dalam Sahih Bukhari, dan cari hadis dalam Sahih Muslim dari Imam Ahmad, dari Imam Tirmidzi. Cari kalau ada Rasulullah bersabda lakinu mau takut subhanallah, lakinu mau takut alhamdulillah, lakinu mau takut subhanallah, Allahu akbar ada. Yang satu yang ada. Buka kitab Mutiara dari Sahih Imam An-Nawawi. Dalam Sahih Bukhari Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang hendak meninggal dunia itu dengan ucapan la ilaha illallah. Tapi kita salah mengartikan dalam hadis ini. Dalam hadis ini kita berpikir orang yang hendak mati itulah kita ajarkan la ilaha illallah. Disinilah kekeliruan kita. Dari mulai sekarang lah lakinu mautakum itu. Karena itu yang kita asiki, itu yang kita amalkan. Sering-sering sudah saya bilang, apa yang kita asiki, itulah yang datang. Kalau asik kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usah takut. Senyum kau nanti. Aku itu kan cuma menjadikan surga, ku jadikan neraka. Tapi sayang ya Allah, kau tuju makhlukku, tidak kau tuju aku. Nih perbedaan antara orang thariqah dengan orang syariat. Bukan kita mengajikan syariat, dan kita jangan tidak bersyariat, batal nanti pekerjaan. Tapi orang syariat bertuju kepada surga. Orang thariqah tidak bertuju kepada surga, karena surga adalah makhluk. Yang dia tuju, yang mempunyai surga. Ilahi anta, ya Allah, hanya engkau yang bermaksud ya Allah. Waridha kama uridha, yang ku cari Allah. Aku masuk dalam surga ya Allah bukan karena banyak amalku ya Allah, bukan banyak ibadah salatku ya Allah, bukan banyak ibadah haji dan umrah ya Allah, melainkan dengan rahmat dan ridha. Ilahi anta rasul ya Allah, engkau yang maksud. Waridha kama uridha, yang ku cari Allah. Aku ridha dengan ketentuan yang engkau telah berikan pada ya Allah. Sanggup? Sudah kita belajar. Kita ungkapkan ilahi anta rasuli, tapi hanya mulut, hati tak ikut berkata-kata. Tapi coba kita rasakan ilahi anta rasuli, ya Allah, yang engkau yang maksud ya Allah. Begitu dipasang dalam hati. Ilahi anta rasuli, ya Allah, yang engkau yang maksud ya Allah. Waridha kama uridha, yang ku cari Allah. Tak cocok amalku dengan ibadahku masuk dalam surga ya Allah. Sementara dosa dan maksiatku terlalu banyak kepada engkau ya Allah. Hanya aku minta ridha-Mu ya Allah. Coba, paham kali? Kita mencari ridha Allah. Maka dengan zikrullah, zikrullah, basahkan lidahmu dengan zikrullah. Cari ridha. Kalau sudah kita mendapat ridha Allah, Allah sudah ridha sama kita. Tapi awas, tentuan yang diberikan oleh Allah nak mendapat ridha itu, kita mesti ridha apa yang telah diberikan oleh Allah. Benci orang sama kita, kita mesti ridha. Maki orang sama kita, ridha. Susah diberikan oleh Allah kepada kita, mesti ridha. Jangan kau berkeluh kesah. Fadzkurni adzkurkum waskuruni wala takfurun.
Bersyukur engkau kepadaku bukan karena rezeki yang kuberikan. Napas itu yang kau pandang. Yang naik turun itu yang mesti kau syukuri. Sudah naik nafas, sudah turun nafas, insya Allah rezekimu akan ada. Karena setiap nafas naik turun pasti ada makannya. Secara jasmani kita makan nasi, kita minum, tapi secara rohani mesti ada makannya waktu naik dan nafas dan turun. Itulah zikrullah. Tidak lepas daripada zikrullah. Zikir adalah benteng. Barang siapa masuk dalam kalimah la ilaha illallah, maka dia aman dari azabku. Masuk dia dalam kalimah la ilaha illallah, maka dia aman. Maka yang sudah ada la ilaha illallah, amalkan. Jangan tinggalkan. Pegang baik-baik. Pupuklah la ilaha illallah itu. Tak dapat kau banyak, mungkin kau sibuk, tapi tetap 3 kali kau tutup. Habis 3 kali nanti di waktu kau sedang, usah kau pikirkan dunia. Dunia sementara. Dunia itu tidak ubah bagaikan nenek-nenek yang bersoleh. Pada hakikatnya dunia ini adalah gelap. Buka kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athillah. Pada hakikatnya dunia ini adalah gelap. Karena dengan cahaya Allah kita bisa memandangnya. Yang mana cahaya Allah yang bisa memandang itu? Inilah basar yang telah Allah berikan kepada kita. Ini tidak pernah kita ganti oli. Allah tidak minta pupuk oli ganti oli kita. Yang penting engkau waskuruni wala takfurun. Bersyukurlah kau kepadaku. Jangan kau kufur atas nikmatku. Mau mencari ridho Allah bukan mudah. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan. Betul pun yang kita kaji orang merasa salah, tapi kita harus juga nogowo, tenang. Karena dalam kitab Nurul Nabis la taharratun zarratan illa biiznillah. Tiada bergerak satu jarah pun tanpa izin Allah. Tak usah kau takuti apa kata orang. Yang penting langkahmu terus mendatangi Allah secara ruh, bukan kau mendatangi Allah dengan jasmani. Karena dengan jasmani kau tak bisa melihat Allah, tapi dengan roh maka kau bisa mengetahui tentang keberadaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nafikan illallah, isbatkan la ilaha. Nafikan, tiadakan. Apa yang tiadakan? Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan tadi adalah menghilangkan keakuan diri. Menghilangkan keakuan diri bukan mudah. Mengadakan keakuan Allah. Jadi pada hakikatnya yang beramal ibadah itu siapa beribadah? Kau tak laku. Nih cari ilmu ini. Bukan mudah nak menghilangkan keakuan diri. 2 tahun pun bapak ibu berzikir non-stop, belum tentu bisa meraih tingkat itu. Belum. Saya 5 tahun baru dapat. Belum. 16 tahun saya mengabdi belajar, 5 tahun baru saya dapat. Itu pun belum juga. Terus itulah diulang-ulang. Saking sebadinya tak bisa lagi jatuh lagi. Makanya kalau sudah kencang zikir itu tidak lagi dia begini-begini, dia langsung hajar qalbu. Ikuti qalbu. Kalau sudah kencang, tapi jangan kita yang mengencangi. Ikuti imam. Karena imam itu adalah pilihan. Imam itu sudah ikut. Kalau sudah kau ikuti dia, dan ikut aku. Jangan kau pasang suara. Ikuti dalam zikir. Begitu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, tapi pangkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walaupun memang dia sudah radhiyallahu an, tapi dia tetap berpangkat karamallahu wajhah. Apa yang dimaksud dengan karamallahu wajhah itu? Karamallahu wajhah, karam dia sudah dalam lautan mujahadah kepada Allah. Karam dia sudah mujahadah dan musahadah dan muasafah kepada Allah. Dan dia karam sudah musahadah kepada wajahnya Allah. Tidak ada wajah dia yang ada wajah Allah. Wajahku wajahnya kumain tasawuf. Apa kata Sayyidina Ali? Sebuah hadis yang terakhir, sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang berbunyi bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menceritakan bahwa malaikat Jibril berkata demikian, belum pernah aku turun, kata malaikat Jibril, belum pernah aku turun membawa kalimah yang lebih agung dari kalimah la ilaha illallah. Belum pernah aku turun, kata malaikat Jibril, selain membawa kalimah la ilaha illallah. Tak pernah aku turun selain yang ini, membawa kalimah yang paling agung ini. Tak pernah aku turun selain membawa kalimah yang agung itu. Subhanallah, zikir yang agung. Alhamdulillah, zikir yang agung. Allahu Akbar pun zikir yang agung. Tapi kalimah zikir la ilaha illallah, zikir yang teramat agung. Kalimah yang lebih agung adalah kalimah la ilaha illallah. Karena dengan kalimah itulah tegaknya langit dan bumi, gunung dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kalimah la ilaha illallah engkau hidup, dengan la ilaha illallah engkau mati, dengan la ilaha illallah nanti kau akan tenang di alam kubur. Dengan la ilaha illallah kau akan kokoh berdiri besok nanti di padang mahsyar. Dengan la ilaha illallah engkau akan diberatkan di mizan, timbangan. Kenapa harus diberatkan kita? Karena di dalam diri kita terdapat kalimah la ilaha. Itu yang memberatkan. Ditimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan satu daun timbangan dengan kalimah la ilaha illallah, maka jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah. Amalkanlah zikir la ilaha illallah sebelum nafas sudah berhenti. Lagi nafas naik dan turun, ingat hidupmu akan berakhir. Kau sudah 40, kau sudah 50, bahkan kau mencapai 60. Ingat, aku selalu berdiri buka pintu, kata malaikat maut. Belum ada perintah Allah, tapi aku tetap memanggil kau. Bahkan yang di dalam rahimku sudah kupegang, kata malaikat maut. Begitulah dalam kitab At-Tazkirah Imam Samsuddin Al-Qutubi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada jam 10, karena nanti banyak orang yang dari itu ada juga dari Mantumbung juga, tapi baru hadir. Ada 2 kali kemarin kan. Dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu